Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kali ini kita akan kembali membaca atau mereview sebuah survei yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia. Ya, Poltreking Indonesia ini dikomandoi oleh Mas Hanta Yuda. Tapi ada anekdot di kalangan terbatas di ruang publik ketika akan membaca survei Poltreking Indonesia dan Mas Hanta Yuda. Itu anekdot itu mengatakan sebelum rilis itu diperlihatkan atau dipublish, mereka selalu akan mengatakan pasti Erick Thohir itu diunggulkan atau ditemukan dalam survei itu selalu trennya itu naik terus dan menempati posisi pertama gitu. Nah, tentu saja itu anekdot atau juga mungkin sindiran atau mungkin juga kritikan atau mungkin konklusi yang belum tentu sepenuhnya benar. Sampai kemudian kita melihat surveinya yang memang salah satu yang menarik dari surveinya peta elektoral cawapres itu ya Mas Hanta Yuda memang dalam beberapa kali kesempatan memang menemukan fakta menurut Poltreking Indonesia bahwa Erick Thohir memang nomor 1 di dalam survei terakhir pada bulan April 2023 ini. Nah, tidak mengherankan ya apabila melihat prosentase dari elektabilitas calon wakil presiden di dalam surveinya Poltreking Indonesia, ya Erick Thohir itu menempati urutan pertama baik dalam simulasi 20 nama maupun 10 nama gitu. Nah, di simulasi 20 nama ini kita lihat angkanya ya, bahwa Erick Thohir itu adalah 16,3%. Ya. Elektabilitas Erick Thohir 16,3%. Ini di atas Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil. Jadi mungkin satu-satunya lembaga survei yang menemukan hasil surveinya itu Erick Thohir di urutan pertama, karena di hampir semua survei itu itu elektabilitas yang memuncaki bakal calon wakil presiden itu bukan Erick Thohir, either atau kalau bukan Sandiaga Salahuddin Uno atau Ridwan Kamil. Itu biasanya bergantian. Jadi Erick Thohir itu biasanya di nomor berikut-berikutnya. Kalau 3 nomor 3, ya nomor 4, kalau nggak nomor 5 gitu. Tapi Erick Thohir sekali lagi di Poltreking Indonesia simulasi 20 nama adalah 16,3%. Di bawahnya adalah Sandi Uno 14,8%. Kemudian Ridwan Kamil 12,2%. Agus Harimurti Yudhoyono 7,2%, Mahfud 6,3%, Hovifah 6,1%, di bawahnya adalah Mbak Puan, Erlangga, Muhaimin Iskandar, Tri Risma Harini, Andika, Ahmad Saihu, Akher, ada lagi ini Tito Karnavian, Yahya Saiful, Yahya Khalil Stakuf, Zulkifli Hasan, itu semuanya di bawah 5% ya. Jadi itu. Nah, ketika Poltreking ya menanyakan kembali dengan simulasi 10 nama, lagi-lagi Erick Thohir menempati urutan pertama dengan 17,1%, Sandi Uno 15,5%, Ridwan Kamil 13,5%, Mahfud MD 7,8%, AHY 7,7%, Hovifah 6,8%. Di bawahnya itu di bawah 5%, Puan, Erlangga, Muhaimin, Andika tidak tahu dan tidak menjawab itu 19,5%. Nah,
di antara ya, jadi ini 10 nama perbandingannya ya, perbandingan 10 nama dari mulai Februari, Maret, April gitu. Ya. Jadi Erick Thohir itu mulai leading ya, mulai leading itu di bulan mungkin di bulan Februari udah mulai leading sepertinya nih. Jadi di bulan Februari itu, Ridwan Kamil masih leading di bulan Februari, ya. Ridwan Kamilnya 16,7%, ya. Kemudian Erick Thohirnya itu 16,5%, ya. Jadi bertarung ketat antara Erick Thohir dan Ridwan Kamil gitu. Nah itu angkanya seperti ini, jadi warnanya itu terlihat yang lebih terang, semi terang sama gelap itu perbandingannya kelihatan. Jadi Erick Thohir itu mulai unggul di bulan di bulan Maret ya gitu, menurut Mas Hanta Yuda dan Poltreking. Nah, trennya, ini trennya akan kelihatan ya. Trennya memang mulai bulan Maret ya, mulai Februari sebenarnya. Februari itu udah sangat ketat antara Ridwan Kamil dengan Erick Thohir, yaitu 16,7% dan 16,5% gitu. Tapi mulai dari bulan Agustus 2022 itu lonjakannya Erick Thohir itu luar biasa, dari 10,8% ke 16,2% gitu. Itu yang banyak orang bertanya-tanya gitu. Wah, apakah bener nggak sih gitu angkanya? Ya, sejauh yang kita lihat sih angka ini tentu saja menarik untuk diamati. Jadi kira-kira itu ya salah satu temuan ya peta elektoral cawapres menurut Mas Hanta Yuda dan Poltreking. Jadi nggak usah heran kalau Erick Thohirnya itu nomor 1 mulai dari bulan Maret ya. Nah kemudian dari sisi elektabilitas calon presiden ya, memang selalu bertukar tempat itu di antara 3 figur ini, tapi Poltreking kali ini menemukan hasil surveinya itu, menyimpulkan hasil surveinya adalah jika ditanyakan calon presiden simulasi 20 nama ya, 20 nama itu diberikan, kira-kira yang dipilih Bapak Ibu Saudara itu siapa? Ya, Prabowo Subianto 28,8%. Kemudian Ganjar Pranowo 27,5%. Kemudian Anies Baswedan 19,3%. Jadi ini selalu 3 besar ya, selalu bertukar tempat di antara Mas Anies, Mas Ganjar dan Prabowo gitu. Beberapa survei menempatkan Mas Ganjar, tapi ada juga survei yang menempatkan Mas Anies di urutan pertama gitu. Nama-nama yang lain itu jauh di bawah 3 figur ini. Nah, ketika simulasinya menjadi 10 nama ya, Prabowo Subianto itu 30,1%, Ganjar Pranowo 28,3%, Anies Baswedan itu 20,4%. Ya, ini biasanya memang margin of error-nya itu biasanya 2,9% lah, dengan 1.220 responden biasanya dari seluruh Indonesia. Jadi simulasi 10 nama calon presiden itu juga tidak berubah. Ya, ini jika dilakukan simulasi 3 nama calon presiden, ya itu Prabowo Subianto nomor 1 33%, nomor 2-nya 31,1% Ganjar,
dan Mas Anies itu 22,4% ya. Jadi Mas Anies ini di beberapa lembaga survei itu selalu nomor 3 gitu. Jadi jangan kaget dan nggak usah heran juga gitu, selalu menempati posisi nomor 3 gitu. Jadi membuntuti terus kedua figur itu. Padahal Prabowo dan Ganjar itu di-endorse habis-habisan oleh Jokowi, ya kan, punya kekuatan yang dimana sumber dayanya itu konon katanya luar biasa besar, ya, instrumen kekuasaan juga sepertinya mendukung gitu. Tapi ya tidak beranjak dari kisaran angka 30% tuh. Sementara Mas Anies banyak dikucilkan, banyak diserang, didegradasi, difitnah, dituding-tuding dengan segala macam isu. Itu tetap bertengger dan membuntuti kedua figur yang selalu di-endorse oleh banyak pihak itu gitu. Jadi Mas Anies memang potensial untuk bisa menyalip ini. Nah, jika dilihat perbandingan dari bulan Februari, Maret, dan April ya, selalu memang nampak di poll tracking ini ya Mas Anies itu selalu di nomor 3 dari Februari, Maret, dan April ya. Ketika misalkan di bulan Februari Mas Ganjarnya 34,6%, Prabowo-nya itu 26,1%, Mas Aniesnya itu 24,1% gitu. Nah itu selalu, jadi tidak pernah Mas Anies di surveinya poll tracking ini naik ke ranking kedua, apalagi nomor 1. Gitu. Jadi nggak usah heran. Ya. Nah ini trennya, ya. Jadi trennya Mas Anies itu memang pada saat bulan November itu Mas Anies di 2022 itu sempat menyalip Prabowo itu. Ya 29,1%, ketika Mas Ganjarnya itu 32,5%, Pak Prabowo 27,8%. Tapi mulai dari bulan Februari, Maret ya dan April Mas Anies selalu di nomor 3, kemudian Pak Prabowo Maret mulai April itu rebound ke ranking pertama gitu. Itulah tren dari elektabilitas calon wakil presiden dan calon presiden menurut versi atau menurut Mas Hanta Yuda dari Poll Tracking Indonesia. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen dari channel. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada kawan baik semua. Terima kasih.